Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke guys, di video kali ini, di kesempatan kali ini ya, akhirnya saya bisa ngetes inverter pure sine wave ya. Ini 1600 watt. Ini saya beli dengan harga 500.000 kayaknya ya, kurang lebih. Nah, untuk mereknya sih ini kayak Tavware ya atau Sunyima, cuma ini saya belinya itu rebranding dari merek Amsan, cuma dalemannya kayaknya sama. Kalau kalian lihat dari boxnya mungkin sama ya. Nah, ini langsung aja saya buka, lihat isi dalemannya ya. Nah, untuk dalemannya ini langsung terlihat inverternya, cuma ini mereknya saya ganti lagi ya. Ini mereknya ya Swallow Electro, ini YouTube saya. Cuma saya ganti stiker aja guys ya. Ini saya kasih keterangan VA ya, bukan watt, karena dia nggak pure outputnya. Nah, ini continue-nya di 800 watt, inputnya 24 volt. Ini saya kasih lambang sinus ya. Dan tulisannya ini saya ubah ya, kemarin ada yang komen juga katanya salah tulisan, ini pakai V ya bukan F ya. Nah, ini sudah saya ganti juga, jadi ini kayak rebranding lagi. Oke, saya taruh samping. Nah, saya lihat dalemannya. Nah, untuk buku panduannya tetap dia ada tulisan Amsannya, karena ini mereknya Amsan juga. Ini buku panduan berbahasa Indonesia ya, udah ditranslatekan. Oke, mantap. Kemudian di sini ada apa lagi nih? Mekanisme garansi, sama ini rumus perhitungan ya. Di sini ada dikasih rumus perhitungan. Durasi nyalanya bagus banget ini kalau misalnya untuk yang ingin memasang. Oke, ada instruksinya, instalasinya mantap. Untuk panduannya lengkap berbahasa Indonesia juga, jadi mudah dipahami untuk orang awam ya. Kemudian di samping-samping di sini ada sekat untuk melindungi inverternya biar enggak kocak ya di dalam. Kemudian dari boxnya di sini bisa dibuka lagi dan isinya kabel ya. Oke, ada kabel, ini ada soket untuk inputnya, kemudian di sini ada capit buayanya. Untuk capitnya sendiri ini tipe yang besar ya, jadi untuk aki dia kuat, sengkramannya untuk arus besar mantap ya. Ini dilapisi plastik pula, bukan karet ya. Nah, seperti ini. Untuk kualitasnya oke banget. Oke, dapat satu pasang ya, merah hitam. Untuk cengkramannya ini kuat ya, karena ini keras ya, enggak lembek. Jadi kalau dicapit ke aki dia nyengkram kuat. Oke, saya taruh sini aja. Mohon maaf ini tempatnya kecil ya. Untuk kabelnya sendiri ini dia ukurannya berapa ini? Mungkin perkiraan 6 mili guys ya. Dan di sini sudah diberi apa ini? Klem ya, klem O. Ujungnya sama ujungnya semua pakai klem O. Oke, kemudian di sini cara pasangnya gimana guys? Ini saya belum. Oh, tinggal ditarik ternyata ya. Oh, gitu. Nah, ini mungkin nanti saya ganti untuk capitnya menjadi capit buaya aja ya, untuk mempermudah soketnya. Nah, untuk di dalamnya hanya ini aja, nggak ada yang lain, kosong ya. Oke, ini boxnya saya singkirkan dulu. Nah, oke, untuk dari segi tampilan di sini tampilannya standar ya. Nah, ini standar inverter. Untuk bodi full aluminium dan berfungsi sebagai heatsink juga. Dan di sini terlihat di belakang ini ada soket inputnya, ada kutub positif dan negatif. Kemudian di tengah sini ada fan ya atau kipas pendinginnya. Dan nanti akan saya coba juga apakah dia otomatis atau langsung nyala kayak inverter yang kemarin ya. Dan saya akan mengetes daya standby-nya dia berapa ampere atau berapa watt. Nah, untuk bagian depan di sini ada tampilannya, ada voltmeternya kecil ya, tapi lumayan bagus dan bermanfaat karena kita bisa mengetahui tegangan baterai sisa berapa volt. Dan di bawahnya sini ada satu buah saklar untuk on off, dan di sampingnya ada LED indikator untuk power dan volt. Volt itu untuk indikator error ya. Kemudian di samping ini ada AC output. Untuk baliknya bawahnya dia polos, untuk samping-samping polos, dan di atas ada logonya tadi ya.
Oke, untuk inverternya hanya ini aja, langsung ke pengetesannya ya. Nah, untuk uji cobanya saya merakit baterai 24 volt 15 Ah. Ini baterai Gotion ya. Ini dulu pernah saya review dan saya tes, silakan aja kalian mampir di video saya. Dan ini menurut saya baterai bagus dan real Yamaha. Untuk rangkaian ini ala kadarnya, jadi nggak saya tata ya, sebisanya saja langsung saya jumper ya. Untuk output sebelah sini ada dua kutub, untuk yang polos putih ini positif, dan yang hitam ini negatif ya. Ini sudah saya ukur, dia di 24 volt. Oke, ini sudah saya hubungkan. Untuk voltmeternya di sini ini terbaca tegangan baterai 25,6 volt. Untuk arusnya masih 00. Inverter saya coba nyalakan. Nah, di sini tadi sempat panik saya karena nggak ada suara bip ya. Saya kira kayak inverter ini kan ada suaranya. Dan di sini untuk indikatornya dia menyala. Untuk volt akurat ya, ini sama persis kayak voltmeter yang di belakang 25,6. Untuk arus standby bisa kalian kalikan sendiri, 25,6 dikali 0,21 atau 23 ampere ya. Ini naik turun ya, kurang lebih 0,2 lah. Ini perkiraan saya di 5 watt sampai 6 watt ya. Dan di sini saya kaget tadi dia nyala 2. Saya kira error ya. Ternyata errornya nanti yang volt ini dia warna merah. Nah, kalau dia nyala 2 berarti dia kondisi on, powernya juga on. Maksudnya standby. Jadi di sini sudah keluar outputnya. Jadi buat kalian yang beli merek ini yang nggak ada suaranya bip atau kalian kira rusak, jangan terlebih dahulu dibongkar ya, karena nanti garansinya bisa rusak. Oke, ini akan saya coba untuk beban berat, lumayan berat tapi nggak terlalu berat karena ini sudah sinus, jadi aman untuk mengangkat semua jenis beban di rumah ya. Tapi jangan dipaksa karena inverter ini high frekuensi, beda dengan yang low frekuensi. Jadi ini kalian nggak penasaran ya, untuk arus standby nya ini sangat kecil atau sangat rendah, lumayan rendah lah menurut saya bila dibandingkan inverter yang lain yang standarnya mungkin di 10 watt itu aja udah termasuk bagus. Cuma ini yang standby nya di 5 wattan super bagus ya. Ini kipasnya tidak langsung nyala ya, jadi dia ada sensor suhunya. Untuk suhunya saya kurang tahu di berapa derajat dia baru nyala, cuma ini sudah bagus banget, sistemnya otomatis, jadi untuk memperkecil arus standby dan juga untuk beban ringan dia nggak boros ya karena nggak kemakan oleh kipas. Nah, untuk beban berat baru dia akan menyala sesuai suhu yang sudah disetting oleh mesin yang ada di dalam sini ya, atau sensornya. Oke, langsung aja ke pengetesannya. Nah, oke, untuk settingannya seperti ini. Mohon maaf, ini saya pakai senter untuk memperlihatkan displaynya sini. Kemudian inverternya sebelah sini ya. Akan saya coba nyalakan untuk inverternya. Oke, tegangan baterai 25,6 volt. Untuk voltmeter masih belum terbaca. Oke, udah naik. Untuk tegangannya dia di 228 volt, 1 ya. Untuk frekuensi ini cakep ya, di 50 Hz pas ya. Nah, untuk bebannya saya langsung memberi hair dryer ya, bukan hair dryer, ini heat gun ya. Dia di 300 watt. Ini nanti akan saya coba untuk wattnya, karena ini baterainya dia 15 ampere ya, atau 15 Ah, dan rate-nya mungkin jangan terlalu maksa lah karena ini baterai hanya untuk pengetesan, jadi saya limit di 300 watt aja untuk pengetesannya. Nanti kapan-kapan bila saya sudah pasang PLTS, saya memakai inverter ini ya, nanti akan saya coba sampai limit ya. Oke, saya arahkan ke wattmeter. Ini yang uji coba yang dulu, belum saya reset untuk mesinnya, alatnya sorry maksudnya. Ini watt ya, ini di wattmeter. Untuk watt sekarang 00 karena bebannya belum saya nyalakan. Ini sudah terhubung ke alatnya, langsung aja saya nyalakan ya untuk heat gunnya. Ini saklarnya, nih saya nyalakan 1, 2, 3. Oke, tegangan drop untuk watt ya 300 watt ya. Oke, 300 naik turun.
Nah, berarti heatgun ini dia realnya di 300 watt. Memang keterangannya 300 untuk tegangan baterai drop ya, karena ini memang baterainya dia seri ya. Jadi satu baterai untuk menghandle 300 watt ini. Nah, ini bisa kalian bagi 300 watt dibagi tegangan baterai tadi 24. Itu hasil ampere yang masuk ke inverter ya. Oke, mungkin pengujiannya hanya sebatas ini aja. Mohon maaf bila ada keterbatasan. Bila ada yang ingin ditanyakan silakan aja. Untuk menurut saya ya, kesimpulannya ini inverter pure Sinwave yang paling murah yang pernah saya beli di 800 watt. Dia di harga 500.000 ya. Beda dengan yang ya katakanlah yang low frekuensi, walau nggak bisa dibandingkan, cuma ya setidaknya bila kalian ingin menikmati inverter yang sudah sinus untuk mengangkat semua beban bisa pakai yang merek Tafware atau Sunyima atau yang Amsan ya. Kalau saya ini rebranding aja. Jadi kesimpulannya seperti itu. Untuk inverter ini bagus, untuk build quality bagus. Dan mohon maaf bila pengetesan realnya belum bisa sampai di 800 watt, hanya keterbatasan baterainya saja gitu. Untuk inverter semua normal. Tadi sudah saya angkat beban induksi ya, tadi motor listrik di dalamnya ada dinamonya dan juga resistif, di dalam ada pemanasnya ya. Jadi kombinasi bebannya, dan ternyata inverternya aman-aman saja ya. Oke, menurut saya ini inverter bagus. Bila kalian mau beli silakan, linknya ada di deskripsi atau di pin komentar ya. Mohon maaf bila reviewnya tidak terlalu menarik ya. Semoga aja kalian puas dengan review ini. Semoga aja yang mau beli inverter ini sudah memahami karakteristik inverternya ya. Jadi inverter ini tidak bisa untuk mengangkat beban kejut yang terlalu besar kayak motor listrik gitu ya, atau pompa air. Misalnya kalian barengkan dengan angkat yang lain, itu sangat tidak dianjurkan ya, karena hentakannya bisa merusak MOSFET ya. Karena inverter seperti ini rawan jebol dibandingkan inverter yang low frekuensi. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Semoga menjadi referensi untuk kalian yang ingin membeli inverter seperti ini. Untuk inverter ini kalau kalian pegang dari beratnya juga sudah paham ya. Jadi inverter ini berisilah dari inverter lain yang menang body tapi isinya kopong ya. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Saya Swallow Elektro, terima kasih.